Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Mohon maaf banget ya, kita udah lama banget nggak upload video lagi. By the way, bulan Ramadan kembali lagi nih, bulan penuh berkah dan ampunan. Di tengah-tengah ibadah dan refleksi spiritual, tak ada salahnya untuk merayakan momen ini dengan menyenangkan diri bersama permainan. Kali ini, kita akan mengajak kalian untuk menjelajahi dunia game buatan Indonesia yang cocok dimainkan di bulan suci ini. Di tengah gebiar industri game yang semakin berkembang, kini saatnya kita melirik karya-karya unggulan dari negeri sendiri. Tak jarang, kita terlena dengan gemerlapnya game luar negeri. Namun di balik itu, Indonesia juga memiliki ragam game berkualitas yang tak kalah menarik. Dengan grafis yang memukau, alur cerita yang memikat, serta gameplay yang inovatif, game-game lokal ini siap memanjakan kalian dalam pengalaman bermain yang memikat. Kita akan buktikan bahwa karya-karya Indonesia mampu juga untuk bersaing, bahkan menginspirasi, sebagaimana yang telah dicapai oleh game-game buatan luar negeri. Di video kali ini, kita akan merekomendasikan beberapa game buatan Indonesia yang sangat cocok untuk dimainkan selama bulan Ramadan yang bisa di-download di HP kalian masing-masing loh. Oke, simak videonya hingga usai. Yang pertama, Menggapai Matahari. Game ini dirilis oleh CRX Entertainment Pte Ltd pada tahun 2021 dalam rangka sebagai upaya menyambut Hari Kesehatan Mental Dunia yang jatuh setiap tanggal 10 Oktober. Cerita yang disajikan dalam permainan ini terinspirasi dari pengalaman pribadi penulisnya. Dan tujuan utama pembuatan game ini adalah untuk memperkenalkan isu-isu kesehatan mental serta strategi dalam mengatasi gangguan jiwa pada remaja. Mencapai Matahari adalah permainan novel visual yang menceritakan kisah seorang perempuan yang menjadi korban perundungan dan berusaha untuk pulih di sekolah baru. Pemain akan memerankan Mentari, seorang karakter yang mengalami gangguan stres pasca trauma atau PTSD akibat intimidasi yang dia alami di sekolah sebelumnya. Mentari dengan kondisi yang rapuh menjadi individu yang kurang percaya diri dan cenderung berpikiran negatif. Namun, dia tetap berusaha menyesuaikan diri di SMA Yayasan Regina, sekolah barunya. Karakter utama akan berinteraksi dengan berbagai karakter lainnya di sekolah, termasuk teman sebaya, guru, serta tokoh lain seperti ayah dan psikolog. Setiap karakter yang muncul memiliki perilaku yang unik dan tanggapan yang beragam terhadap isu-isu kesehatan mental. Game ini juga menyajikan kondisi mental lainnya, seperti gangguan hiperaktivitas dan keadaan rumah yang tidak harmonis. Sebagai novel visual, pemain diberi kebebasan untuk memilih respons dan tindakan dalam beberapa adegan. Setiap pilihan akan memengaruhi interaksi antar karakter dan mengarahkan cerita ke salah satu dari 6 akhir yang berbeda. Meskipun demikian, semua akhir cerita mengarah pada kesimpulan positif yang merupakan hasil dari proses pemilihan isu-isu kesehatan mental yang dihadapi oleh Mentari. Yang kedua, Warnet Life. Warnet Life adalah game simulasi di mana pemain akan menjadi seorang pengusaha warnet, dan game ini dibuat oleh Akhir Pekan Studio yang dirilis pada akhir Februari tahun 2022. Dalam permainan, pemain akan bekerja sebagai operator warnet dan akan ada sebuah ruangan warnet sebagai tempat pemain untuk mendirikan sebuah warnet. Pemain memiliki akses untuk membuka dan menutup warnet yang dimiliki. Pemain harus merangkai sebuah komputer agar para pelanggan bisa datang ke warnet tersebut. Rangkaian komputer tersebut terdiri dari meja, kursi, monitor, keyboard, mouse, dan PC yang dapat dibeli dari aplikasi Sopedia Lapak yang ada di PC OP. Semakin banyak rangkaian komputer yang dirangkai, maka akan semakin ramai pelanggan yang masuk. Selain itu, semakin bagus rangkaian komputer yang digunakan, maka akan semakin banyak uang yang didapat dari para pelanggan. Pemain akan berada di sebuah kota kecil untuk menjalankan bisnis warnet. Ada juga kota kedua yang harus dibayar oleh pemain agar dapat diakses. Setiap kali pemain masuk ke dalam dunia game, pemain akan langsung berada di depan warnet mereka sendiri, kecuali saat pemain ditahan di dalam penjara karena suatu alasan. Dan tetap waspadalah terhadap pelanggan yang kabur karena tidak membayar. Yang ketiga, Bakso Simulator. Bakso Simulator merupakan game simulasi single player di mana pemain akan menjadi pembantu dari seorang pengusaha warung bakso. Game ini juga dibuat oleh Akhir Pekan Studio dan dirilis pada Juni 2022 yang lalu. Masih dari pembuat yang sama, kabarnya Bakso Simulator ini merupakan spin-off dari Warnet Life. Lucu ya? Yang menarik dari game ini adalah game ini pernah mendapatkan penghargaan gelar Best Indonesian Mobile Games di The Lazy Game Awards tahun 2022.
berhasil menggeser kandidat game Indonesia lainnya, yakni Grammarian Ltd, Ngopi Web King Warung Coffee, dan Wangan Drodifto Arcade Thrift. Di dalam game ini, selain kalian membantu Kang Baso, kalian juga bisa menjalankan beberapa quest yang tersedia di seluruh penjuru kota dan memecahkan semua misteri yang ada. Kalian juga bisa meningkatkan kemampuan Kang Baso, serta memperbarui maupun menambahkan lebih banyak bangku dan meja pada warung bakso. Kemudian, kalian bisa mendekorasi rumah maupun warung bakso menggunakan aplikasi-aplikasi yang ada di tablet, menjelajahi kota, bermain arcade, dan masih banyak lagi. Yang keempat, Ojol the Game. Game simulator ini merupakan game yang seolah-olah kalian sedang menjadi ojol di lapangan. Dan game ini dibuat oleh Code Explore yang dirilis pada tahun 2021 yang lalu. Dalam game ini, kamu akan menemukan pengalaman yang menarik sebagai seorang driver ojol. Mirip dengan kehidupan nyata, kamu akan melakukan berbagai tugas seperti mengisi bensin, mengantar pelanggan, pesanan, dan barang lainnya. Grafik yang disajikan mungkin tidak sehebat yang kamu harapkan, tapi jangan khawatir, karena ada banyak misi menarik di dalamnya. Kamu perlu mengumpulkan uang untuk membeli sepeda motor dan perlengkapan lainnya. Mendapatkan koin dan uang di dalam game ini tidaklah terlalu sulit. Tapi, untuk mencapai kesuksesan yang maksimal, kamu perlu berusaha. Kamu bisa mempercepat proses dengan menerima pesanan sebanyak mungkin dan menonton video untuk menggandakan pendapatanmu. Misalnya, jika kamu menerima pesanan senilai 4.000 dan menonton video, harga pesanan tersebut akan menjadi 8.000. Seperti dunia nyata, game ini juga menawarkan pilihan antara dua perusahaan ojol, yaitu Gojol dan Grab, yang merupakan parodi dari perusahaan ojek online di Indonesia. Kamu juga dapat memilih jenis kelamin karakter yang akan kamu mainkan sebagai driver ojol. Yang kelima, Bus Simulator Indonesia. Bus Simulator Indonesia adalah sebuah game simulasi yang dikembangkan oleh Maleo yang dirilis pada tahun 2017 yang lalu. Dalam permainan ini, kamu akan memasuki peran seorang sopir bus yang menjelajahi jalan-jalan berliku di berbagai kota di Indonesia. Bus Simulator Indonesia menjanjikan pengalaman pengemudi bus secara realistis di mana hampir semua fitur bus dapat diaktifkan sesuai dengan keinginan. Namun, yang membuat game ini unik adalah fokusnya pada bus-bus lokal dan rute-rute lokal di Indonesia. Dengan memainkan game ini, kamu bisa merasakan sensasi mudik secara virtual dan mengurangi kerinduan akan hal itu. Kamu akan menikmati pengalaman mengemudi di jalan-jalan khas Indonesia dengan pemandangan alam yang beragam dan indah. Sebagai game simulasi, tentu grafis yang detail dan jelas sangat penting, dan Bus Simulator Indonesia memenuhi kriteria tersebut. Kamu akan melihat bus berhenti di pompa bensin lokal, mengemudi di berbagai kondisi cuaca, dan waktu berjalan secara real time dari pagi hingga malam. Semuanya dengan nuansa Indonesia yang kuat. Respon bus terhadap gas, rem, dan belokan, serta goyangan bodi bus saat manuver, semuanya terasa cukup realistis untuk sebuah game simulator yang dapat dimainkan di smartphone. Game ini juga menawarkan kontrol yang mudah dan realistis, serta fitur lengkap seperti pengaturan titik keberangkatan dan tujuan, serta pengambilan penumpang, mirip dengan pengalaman saat mudik sungguhan. Yang keenam, simulator perang sarung 3D. Di bulan Ramadan ini, pastinya tidak sedikit dari banyaknya anak-anak yang bermain sarung untuk diselepet ke teman-temannya kan? Begitupun juga dengan game simulator perang sarung 3D ini yang dibuat oleh Limau Dev yang dirilis pada Maret 2023, Ramadan tahun lalu. Game ini mengundang kalian untuk memasuki pertarungan menggunakan sarung sebagai senjata. Kamu bisa memilih dari berbagai jenis sarung dengan varian warna dan motif yang berbeda, serta mengatur kekuatan dan sudut lemparan. Kamu akan berperan sebagai seorang bocil dalam event perang sarung yang sering diadakan oleh para bocil barbar di kampung bocil bahagia. Dalam game ini, kamu akan menggunakan sarung sakti untuk melawan musuh dengan mengeluarkan jurus sakti. Simulator perang menggunakan sarung ini dirancang untuk memberikan pengalaman menyenangkan di bulan Ramadan ini. Kamu akan berpartisipasi dalam pertarungan sarung dalam mode 3D melawan bocil lainnya dengan berbagai pilihan skin sarung sakti, jurus, dan fitur lainnya. Selain itu, kamu juga akan menghadapi berbagai tantangan seperti melawan hantu, alien, monster, dan berbagai easter eggs lainnya dalam game ini. Yang ketujuh, Tahu Bulat edisi Ramadan. Tahu Bulat adalah salah satu game yang meraih kesuksesan pada zamannya. Dikembangkan oleh Awan Games, game ini telah diunduh lebih dari 10 juta kali sejak pertama kali dirilis pada tahun 2016.
Game Tahu Bulat adalah simulasi manajemen bisnis sederhana yang mengangkat tema jajanan populer di masyarakat, yaitu tahu bulat. Konsep berjualan tahu bulat dalam game ini sangat mudah, di mana setiap kali pemain melakukan tap, akan ada satu orang yang akan membeli tahu bulat. Seiring dengan perkembangan permainan, pemain dapat menambah jenis pelanggan, memperbaiki resep, mengupgrade mobil dan aksesoris untuk memperkuat bisnis tahu bulat mereka. Selain itu, pemain juga memiliki opsi untuk menjadikan proses penjualan tahu bulat menjadi otomatis, sehingga mereka dapat lebih fokus dalam merancang strategi pengembangan bisnisnya. Dalam edisi Ramadan ini, kalian akan bisa berjualan kolak, cendol, dan menu-menu spesial Ramadan lainnya loh. Oke, itu tadi beberapa game Indonesia yang kita rekomendasikan untuk kalian semua untuk mengisi kekosongan waktu kalian di bulan Ramadan ini. Support terus game-game Indonesia ya. Jangan lupa untuk di-like dan subscribe channel ini, serta share video ini ke teman-teman kalian semua, agar dapat memainkan game-game asal Indonesia yang seru-seru ini. Terima kasih dan sampai jumpa di video yang berikutnya.